Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tang sadaya masih dipasang panjang umur sehat wal afiat. Mudah-mudahan bacaan sholawat orang tadi sampai langsung ke Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kurang teraskeun nyaeta pembahasan nyaeta kitab Tangkihul Qaul dina bab anu katilu halaman 10. Al-babu tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Atha an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Atha dari Jabir bin Abdullah qala, beliau berkata, lamma nazala bismillahirrahmanirrahim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kalimah bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaimu ilal masyriqi, mendung itu berlari atau apa namanya, hibar doang, hibar itu non bahasa menyingkir dengan cepatnya ke arah timur. Wasakanatir riyahu, dan angin diam terhenti. Wahajal bahru, dan lautan yang tadinya bergelombang itu pun ikut diam. Wa asabatil bahaimu bi'adhaniha, dan binatang-binatang mendengarkan dengan telinganya. Wa rujimati syayatinu minas sama, setan dirajam atau dilempari dari langit. Wa halafallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bi'izzatihi, dengan keagungannya, la yusamma ismuhu ala saqamil ashfa, la yusamma ismuhu ala saqamil ashfa, tidaklah dibacakan asma Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bismillahirrahmanirrahim terhadap orang yang sakit. Wala yusamma ismuhu ala syai'in, dan tidaklah dibacakan asmanya Allah yaitu bismillahirrahmanirrahim terhadap sesuatu illa baraka fih, kecuali Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim, dan orang yang membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Zakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menjelaskan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, ila dzaba syaitanu kama yadzubur rasas, kecuali syaitan mencair seperti mencairnya timah yang dibakar atau seperti lilin yang terbakar. Kama yadzubur rasasu 'alan nar. Qala Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'min mahzul. Wa qala Qais ibnul Hajjaj, qala li syaitani dakhalat fi. Qais ibnul Hajjaj berkata kepadaku syaitan, kata Qais bin Hajjaj, dakhaltu fika, saya masuk ke dalam mulutmu, wa ana mithlul jazur, ketika aku masuk aku seperti binatang yang besar, wa anal an mithlal usbur, dan aku sekarang bagaikan burung emprit. Qultu, kemudian aku berkata, walima dzalika, kenapa kok bisa demikian? Qala, menjawab itu syaitan, tudzibuni bi dzikrillahi ta'ala, mencairkan atau menghancurkan engkau kepadaku dengan zikir kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim,
Tidaklah seorang hamba yang membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia, ayat tubuh fi diwani, untuk menuliskan, mencatat di dalam lembaran-lembaran catatan amalnya si manusia, arba'ami'ati hasanah, 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubi. Siapa orang yang membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka tidaklah ada dosa di dalam dirinya, dosa-dosa kecil. Durratan maksudnya dosa yang kecil, sekecil apa itu namanya, rambatuk. Wa dzukira atau wa dzakara, wa dzukira, dan disebutkan atau diriwayatkan anna Bishrul Hafi, bahwasanya yang bernama Bishrul Hafi ra'a rik'atan, beliau melihat satu lembaran, fiha, di dalam itu kertas ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, wa kana ma'hu thalathatu darahim, beliau mempunyai 3 dirham. Fa akhadha biha thayyiban, kemudian dengan 3 dirham tadi beliau membeli minyak, wa thayyabaha, dan kemudian memberikan minyak terhadap lembaran kertas tadi. Panudiya fi sirri, maka kemudian beliau di dalam batinnya atau di dalam kerahasiaannya, beliau ada yang memanggil, kama thayyabta ismana lanutayyibanna ismaka, sebagaimana engkau membaguskan atau memberikan wangi-wangian terhadap namaku, maka aku pasti akan mewangikan atau memberikan kebaikan terhadap namamu. Beliau namanya Bishrul Hafi, diangkat menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu hari beliau sedang berjalan, mendapati di tempat beliau jalan ada satu kertas. Kertas itu sudah lecek, ya, terkena tanah, kemudian kotor dan lain sebagainya. Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata di dalam tulisan, di dalam kertas tadi ada tulisan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diambillah oleh beliau, dibersihkan. Setelah dibersihkan, beliau membeli minyak dengan harga 3 dirham. Nah, kemudian di dalam kerahasiaan beliau sedang menyendiri, beliau mendapatkan panggilan, yaitu dengan sebutan tadi, kama thayyabta ismana lanutayyibanna ismaka, engkau telah membaguskan terhadap namaku, maka sekarang akan aku baguskan, akan aku wangikan namamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah, siapa orang yang menulis kalimah bismillahirrahmanirrahim, bajawwada ta'ziman lillahi, kemudian membaguskan karena mengagungkan Allah, ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya yang akan datang atau yang telah lewat dan yang akan datang. Wa fi riwayatin al-Khatib al-Baghdadi wa Ibnu Asakir an Zaid bin Thabit, idza katabta bismillahirrahmanirrahim, bila mana engkau menulis kalimah bismillahirrahmanirrahim, tabayyana sina fi, kemudian menjelaskan huruf sinnya, jadi renggat-renggatnya, ya, renggat-renggatnya huruf sin itu jelas. Iza aradta kitabata zalik, bila mana engkau menghendaki menulis kalimah bismillah tadi, fa'adhhir sina, maka jelaskan huruf sinnya, wa wadhih sinana, dan jelaskan huruf sinnya, ijlalan bismillahi ta'ala, karena tujuannya mengagungkan asma Allah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, bila mana salah seorang dari kalian menulis kalimah bismillahirrahmanirrahim, ay idza arada ay yaktubaha, yaitu bermaksud untuk menulis kalimah bismillah, falyamuddar rahman, maka hendaknya untuk memanjangkan kalimah ar-rahman, ay hurufa,
yaitu hurufnya, bi ayyamud lam dengan memanjangkan lamnya, wal mim dan huruf mimnya, wa yujawwifun nun dan menjelaskan atau membolongkan, membaguskan nunnya harus jelas bolong. Wa yata'annaku ayyuhsinu fi dzalika, yaitu membaguskan semua tulisannya. Rawahul Khatib wa Dailami an Anas bin Malik wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama bil kawakib. Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bintang-bintang, wahya asyamsu wal qamaru wan nujumu. Kawakib adalah matahari, bulan, bintang dan bintang. Wa zayyanal malaikah bi Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi malaikat dengan Jibril, yaitu malaikat Jibril sebagai hiasannya. Fahuwa nakibul malaikah, beliau adalah pimpinan daripada malaikat. Wa zayyanal jannata bil hur, kemudian Allah menghiasi surga dengan bidadari, wal kusur dan bangunan-bangunan. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ati, Allah menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Wa zayyanal layali bi lailatul qadar, dan Allah menghiasi malam-malam yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhur, kemudian Allah menghiasi bulan bisyahri Ramadan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajid, Allah menghiasi masjid bil Ka'bati dengan adanya Ka'bah. Wa zayyanal kutubah, kemudian Allah menghiasi kitab-kitab bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana, dan Allah menghiasi Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Hiasan Al-Qur'an. Hadhihi asyratu asya mazinatun bi asyrati asya. Ini adalah 10 macam dengan kehebatan 10 macam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, maka akan dicatat namanya termasuk dari golongan orang-orang yang terbebas atau orang-orang yang baik, orang-orang yang terbebas dari kesalahan, orang-orang yang benar, ay as-shadiqin. Wa bari'a, dan dibebaskan, atau wa buri'a, dibebaskan itu orang minal kufri wan nifaq, dari kekufuran dan kemunafikan. An Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man arada ayun jiyahullahu minaz zabaniyah, siapa orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat zabaniyah, atis'ata asyarata, yaitu yang 19. Jadi selain malaikat penjaga neraka yaitu malaikat Malik, ada di dalam neraka itu malaikat zabaniyah yang jumlahnya 19. Falyakul bismillahirrahmanirrahim, maka jika ingin selamat dari malaikat zabaniyah yang 19 itu, hendaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha tis'ata asyara harfan, karena kalimah bismillah itu 19 hurufnya. Liyaj'alallahu ta'ala kulla harfin minha junnatun min wahidin minhum, mudah-mudahan Allah menjadikan dari setiap hurufnya dari bismillahirrahmanirrahim sebagai benteng dari satu malaikat zabaniyah, dari satu huruf sebagai benteng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang, yaitu yang dimaksud dosa-dosa kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum ay minal majlis, bila mana engkau berdiri dari majlis, ayya majlisin kana, yaitu majlis mana saja, faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya ketika bangun dari majlis bacalah kalimah bismillahirrahmanirrahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna nasa idza tabukum, manakala manusia menggibah kamu semua, yamna'uhumul malak anzalika, maka malaikat akan mencegahnya dari menggibah kamu yang telah membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, bila mana kalian duduk di satu majlis, majlisin kana, majlis mana saja, fakulu, maka membacalah kalian bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna man fa'ala dzalik, maka sungguhnya orang yang mengerjakan itu, wakalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah, maka Allah akan mewakilkan, menugaskan satu malaikat untuk orang tersebut mencegah manusia menggibahnya, hatta la yagtabukum, sehingga tidak ada yang mampu untuk menggibahnya. Waqad nazama ba'du ahli al-ilmi radhiyallahu anhu, telah menadomkan sebagian ahli ilmu al-masail allati tusannu tasmiyah, permasalahan-permasalahan yang disunahkan untuk membaca bismillah fiha, yaitu di dalam masalah tadi. Faqala, nadoman seperti ini, wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluhu lana syuri'at fahris 'alaiha wa ausir. Membaca Ar-Rahman, maksudnya membaca bismillahirrahmanirrahim, bagi kami itu disyariatkan. Fahris 'alaiha, maka jagalah membacanya, wa ausil, dan terus menerus membaca bismillah. Kadzal akli, ya, seperti di dalam makan, mau makan baca bismillah, wasyurbi, mau minum baca bismillah, alladzaini, yaitu keduanya, makan dan minum, tajammulan, itu bagus makan dan minum dengan membaca bismillah, wa ghuslin biha, dan mandi kita membaca bismillah, halat tahuri, atau mandi ketika bebersih, atau membasuh, ya, membasuh tangan, membasuh kaki, atau berwudu, maksudnya itu kita harus membaca bismillah. Lighasilin, atau bagi orang yang mandi, itu pun membaca bismillah. Fa inda rukubin jaza, dan ketika naik kendaraan, naik tangga, kita membaca bismillah. Fi syar'i, di dalam hukum syara', fi'luhu, artinya disyariatkan mengerjakannya. Alal barri au fil bahri, baik kendaraan darat maupun kendaraan lautan. Tsumma liddakhil, kemudian bagi yang mau masuk, ila masjidin, ke masjid, baca bismillah. Au baitihi, atau masuk ke dalam rumahnya, baca bismillah. Walilabasihi, atau untuk berpakaian, ya, berpakaian, baca bismillah. Wa naz'in, atau membuka pakaian, baca bismillah. Wa iglaqin libabil manazil, atau menutup pintu rumah. Wa idfa'i misbahin, atau memadamkan lampu, nyetrekan listrik, nah, eta ge baca bismillah. Wawat ihalilatihi, nah yang terpenting wawat ihalilatihi, ketika hubungan badan dengan istri, lahu itu membaca bismillah. Wasu'udi mimbarin, dan naik naik ke mimbar, wasu'udi mimbarin khairin hamilin. Khairin apa itu? Khairin, wasu'udi mimbarin, dan naik terhadap mimbar, khairin, itu bagus membaca bismillah. Hamilin, bagi yang hamil juga bagus membaca bismillah, banyak-banyak membaca bismillah. Wa tagmidhi maitin, dan kemudian menutup mata orang yang meninggal. Jadi begitu matanya melotot, dari atas kita baca dalam rangka untuk memejamkan bismillahi ala millati rasulillah, atau bismillahirrahmanirrahim. Tsumma fil lahdi, kemudian ketika meletakkan mayit di dalam lahat,
Jadi diarahkan ke arah kiblat, nah itu baca Bismillahi ala millati Rasulillah. Thumma fil lahdi ja'luhu khurujim minal mirhal, keluar dari tempat tadi ya, dari tempat bukan dari mirhal, itu sama tadi naik maksudnya kuburan. Tumalidahil, kemudian bagi yang masuk. Wa inda batida'it tawaf, dan ketika memulai tawaf di Ka'bah, laha syarafur rahman tasrifu adilin, itu bagus membaca bismillahirrahmanirrahim, mulia maksudnya. Dan wa inda wudhu'in, dan ketika berwudu, thumma inda tayamumin, kemudian ketika bertayamum, panahrin, dan ketika berkorban, fawadhib kal habibil muwasoli, maka dawamkan, gitu baca bilahnya dawamkan. Wa ba'da sholatillah thumma salamuhu alal mustafal mukhtar khairul fadil, kemudian setelahnya bacalah sholawat, talah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillah. Padilah iman. Lek. Alek malah menyeprekin lampu kaji telok bismillah nama. Alek. Nah, kan antara aja. Aduh.